Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari lebaran di tahun 2021 ini, tepatnya di tanggal 13 Mei tahun 2021. Kondisi lebaran di tahun ini sangat berbeda, geng. Nggak kayak tahun lalu ya. Tahun lalu ini sepi, jalan ini rame, geng. Jadi ya seperti yang gua katakan sebelumnya, orang perantauan yang mudik itu hanya 30%, 70% mereka masih stay di Jakarta. Ini lokasi di sekitaran Bogor ya, tepatnya di Jalan Raya Bogor, dari arah Parung menuju ke Bogor. Ini tepat di Lebaran pertama. Jadi situasi jalan raya itu ya gue bilang masih kondisi normal ya, pada seperti kayak hari biasanya gitu. Tapi kalau di tahun lalu itu ini jalan benar-benar sepi, lengang. Ini mobil zigzag lagi, la ilaha illallah. Dan kalau diperhatikan banyak banget plat B ya. Plat B. B. Stop. Plat B juga.
plat B, B, plat B tuh banyak ya geng, masih banyak plat B. Jadi ini ya bisa kita asumsikan sendiri lah. Sebenarnya kondisi Jakarta itu masih banyak para perantauan yang tidak bisa mudik, entah karena aturan atau memang mereka nggak ingin mudik, atau bisa juga karena situasi lain ya. Jadi nanti stay tune aja ya, tongkrongin aja channel kami geng. Nanti insya Allah lusa gua coba keliling ya, touring jarak pendek lah. Kita lihat situasi di daerah-daerah yang nggak jauh dari sini ya, dan bagaimana kondisi situasi penyekatan sebenarnya di jalan. Nanti gua akan coba infoin juga. Semoga nggak ada halangan nanti. Dan untuk rekan-rekan semua yang masih dalam perjalanan, gua cukup bisa mendoakan aja semoga kalian selamat sampai tujuan, gak ada halangan apapun, baik itu berupa penyekatan atau apa. Jadi kalian bisa silaturahmi terhadap keluarga dan tetap menggunakan prokes ya, protokol kesehatan. Gue sendiri jujur sangat tidak setuju dengan aturan-aturan penyekatan atau pelarangan mudik gitu ya. Karena secara realitanya untuk peraturan tersebut pemerintah sendiri yang melanggar.
rakyat, terutama rakyat kecil sebenarnya patuh terhadap undang-undangnya atau peraturan-peraturan mengenai larang-larangan tentang COVID-19 ini ya. Tapi ternyata pemerintahnya sendiri melanggar. Mereka membiarkan semua TKA Cina itu masuk datang ke Indonesia. Yang kita ketahui wabah itu kan bukan datang begitu saja atau datang sendiri. Kita tahu sendiri asal muasalnya itu dari mana. Dari situ aja kita udah bisa menilai gitu loh. Bagaimana rakyat mau patuh terhadap protokol kesehatan atau bukan protokol ya, terhadap peraturan pemerintah tentang larangan mudik. Sedangkan mereka sendiri yang membuat aturan, mereka sendiri yang melanggar. Pertama, India. Itu kalau tidak ada angin atau apa, nggak mungkin mereka tuh ketahuan, karena mereka menginap di hotel bintang 5 ya, nggak main-main loh. Karena Allah menunjukkan. Nah, belum lama ini TKA Cina datang berbondong-bondong ke Indonesia. Ya nalar sendirilah, secara logika aja kita bicara di sini. Aturan itu mereka yang buat, mereka juga melanggar. Mereka selalu bilang kita kan bisa silaturahmi melalui media online. Oke lah, mungkin dalam setahun kemarin kita bisa menerima hal tersebut ya. Tapi apakah silaturahmi itu hanya cukup via online aja? Enggak, harus tatap muka. Namanya silaturahmi itu, apalagi yang udah bertahun-tahun mereka yang tidak bisa pulang kampung karena kondisi ekonomi atau kondisi yang lain yang kita nggak tahu ya, baru bisa mudik atau ingin bersilaturahmi tahun ini. Ya kenapa enggak? Intinya gue tetap ngasih semangat buat kalian yang masih berjuang, yang masih di dalam perjalanan menuju ke kampung halaman untuk segera bertemu dengan sanak saudara, keluarga terdekat, teman-teman di kampung. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi ke Jakarta untuk mencari nafkah. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Cuma itu sih pesan gua, patuhi aja protokol kesehatan. Masalah protokol kesehatan itu demi kebaikan bersama. Tapi kalau masalah silaturahmi dilarang, itu tidak. Semangat buat kalian, para pejuang silaturahmi. Mungkin ada sedikit trik dan tips ya buat kalian ya. Mungkin terlambat juga sih gue nginfoin. Jadi kalau kondisi kayak gini nih, kalau kalian mau mudik, saran gue ya, perlengkapan-perlengkapan yang mau dibawa itu seperti kayak baju, pakaian atau barang-barang yang mau dibawa, lebih baik kalian paketin dulu deh. Paketin dulu jauh-jauh hari. Jadi sediain aja pakaian yang kira-kiranya untuk beberapa hari aja. Nah, dan sebisa mungkin untuk kayak oleh-oleh atau apa, gak usah beli aja nanti setelah tiba di sana atau di jalan gitu loh. Jadi intinya gini, kondisi kalian tuh di dalam perjalanan itu hanya membawa pakaian dan hanya pakaian di badan aja lah, nggak bawa kayak gembolan-gembolan gitu lah bahasa orang Jawa bilang. Jadi terlihat kalian tuh memang tidak mudik gitu loh. Itu tips ya, trik dari gua. Insya Allah itu aman, karena ya walaupun kalian plat B tapi kondisi kalian tidak membawa apa-apa, ya pikir mereka maka ya cuma sekitar jalan-jalan aja. Itu sih saran gua ya.
Itu yang buat pengendara motor ya. Kalau pengendara mobil gue nggak tahu deh triknya gimana. Jadi sebisa mungkin kalian tuh jangan membawa apa-apa pada saat perjalanan, hanya uang di kantong aja. Jadi kayak keperluan apa-apa selama di jalan kalian beli di jalan aja. Jangan bontot dari rumah. Bekal-bekal itu jangan bontot dari rumah. Beli ya selama perjalanan. Dan khusus untuk di dalam perjalanan aja, tapi jangan dibawa-bawa gitu loh. Habis makan buang gitu, habis makan buang gitu. Jadi terlihat kalian tuh memang tidak mudik kondisinya. Dan usahakan pakaian ataupun yang dikenakan lah itu jangan kelihatan mencolok banget ya. Kalau safety riding harus, tapi kayak pakaian-pakaian mencolok itu janganlah. Ya contohnya gini, kalau pakaian mencolok itu kayak misalnya pokoknya di luar dari standar pengendara. Contoh kayak gini deh, kalau pengendara biasa kan kayak pakai jaket doang, sarung tangan, helm, masker, sepatu. Ya kapan perlu sih sepatu, mah nggak sepatu yang inilah, sepatu pokoknya yang untuk safety riding aja lah, kayak sepatu biasa aja gitu loh. Pokoknya buatlah terkesan kalian itu hanya jalan-jalan selama perjalanan itu. Jangan terlihat kalian itu seperti kayak orang mau mudik. Dan usahakan di saat perjalanan ketemu penyekatan ya, usahakan santai mungkin kalian, jangan ada ketakutan atau apa. Jika ditanya-tanya ya kalian hanya jalan-jalan gitu, nyari udara segar. Ke arah mana ya, bilang aja kita hanya nggak tahu mau kemana, jalan aja. Umpama misalnya dipaksa juga suruh balik, ya balik. Banyak jalur lain yang bisa dilewatin. Kalian diminta masalah surat kesehatan, kalian kasih. Kalian harus persiapan itu juga sih. Kalau masalah surat kesehatan itu harus disiapin juga. Tuh bisa dilihat ya geng, ini kondisi jalan raya ini ya, Bogor ya, yang dari arah Bogor ke Cibinong. Lihat ramai jalan kan. Jadi sudah bisa kita simpulkan kondisi lebaran tahun ini ramai. Jadi yang mudik hanya sekitar 30% dari orang-orang perantauan. Oke, untuk tips berikutnya, mungkin kalian kalau punya kendaraan yang plat nomornya daerah asal itu sebenarnya jauh lebih aman. Misalnya Pemalang gitu, platnya G, nah itu lebih aman. Di saat kalian di stop, diberhentikan, mau kemana dari mana, bilang aja habis dari tempat saudara atau dari pasar. Kenapa jauh-jauh pasar ini, nggak ada barang di sini apa segala macam ya, sebisa mungkin kalian buat alasan lah. Ingat geng, perjuangan kalian itu jihad. Untuk bersilaturahmi itu jihad gitu. Jadi selamat buat kalian yang sudah berhasil jihad. Satu doang sih, yang penting kalian itu patuhi protokol kesehatan, itu aja. Cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak. Nah, prokes itulah yang kalian harus perhatikan. Pahala kalian itu double itu. Pahala jihad dapat, pahala silaturahmi dapat.
Dan buat pemerintah, tolong kalau kalian bikin aturan, tolong dikaji ulang lagi. Jangan kalian bikin aturan kalian yang melanggar. Dan kalian juga Pak Pemimpin, kalian menyetujui aturan tersebut, tapi Anda juga yang melanggar. Arogan namanya itu. Harusnya pemimpin itu bisa jadi contoh. Jangan mentang-mentang kalian para pemimpin membuat aturan bisa seenaknya. Segala orang jatuh. Bikin aturan seenaknya tapi kalian sendiri tidak mematuhi. Tolong dikaji ulang dulu. Ya mudah-mudahan tahun depan nggak kayak tahun sekarang ya geng. Kalian bisa bebas lagi, bisa ngumpul-ngumpul lagi. Ya walaupun tetap menggunakan protokol kesehatan, tapi kalian bisa bersilaturahmi atau lihat mereka para pejuang rupiah. Di saat kita sedang bersilaturahmi, mereka setelah selesai sholat bersilaturahmi dengan kedua orang tua dan saudaranya yang terdekat, mereka langsung mencari rupiah kembali. Itulah kehidupan warga Indonesia sekarang ini. Tapi jangan bersedih, jihad kalian itu tuh, lihat rame, jalan padat, ya kan? Jalan rame kan? Iya, bilangin banyak yang nggak mudik sebenarnya ini. Iya, Posono ternyata. Mau tetap ke arah sono. Hah? Mudik banyak kan yang tadi subuh. Iya, orang yang di pasar aja pada subuh jalannya. Pamitan kan. Subuh om jalannya, paling jam-jam 3-an. Jam 3, jam 4. Ayo doain aja kan. Mudah-mudahan hujan nih. Ya, basah dong om. Ah salah lu, kalau hujan itu malah nggak ada penyekatan. Oh amin amin gitu. Siapin aja hujan dah. Soalnya yang lolos kebanyakan itu pada saat hujan bun robosnya. Hah?
Wisata boleh, hajatan yang nggak boleh, Bun. Nggak boleh. Yang boleh itu orang-orang berduit. Iya, yang boleh itu orang-orang berduit. Lo bisa bayar, lo bebas gitu loh. Bebas mengadakan acara. Nah, itu kan tahu sendiri si Ata. Ih, tahu sendiri, makanya begitu. Sampai Jokowi sendiri datang kan? Kan konyol namanya itu. Iya, konyol, aturan tuh konyol, dibuat tuh konyol. Mereka yang membuat aturan, mereka yang melanggar. Makanya rakyat pada berontak, bahasa bahasa itu berontak gitu loh. Geram gitu loh. Kok kalian yang berduit bisa bebas mengadakan acara, sedangkan kami yang pas-pasan kalian larang-larang. Jelas-jelas kami berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan. Gak jaminan juga divaksin itu udah bebas terkena virus COVID Corona 19 ini ya. Seperti yang di video sebelumnya gue bilang, imun itu berdasar dari hati dan pikiran yang sehat. Lo mau banyak duit kek, lo apalah, tapi kalau hati dan pikiran kalian itu busuk, penyakit tetap kena. Maka jaga hati sama pikiran. Karena penyakit itu datang dari pikiran yang kotor, hati yang rusak. Ini nggak mempan kalian punya duit atau udah divaksin juga, kalau yang namanya penyakit itu datang, datang aja. Ngeri amat sih ini. Kita pakai celana panjang di rumah aja deh, Bun. Nyiapin celana panjang di rumah aja nanti buat lusa jalan ntar.
buat anak cucu gua kelak nanti ya. Ini buat gambaran kalian, pandangan kalian di masa lalu. Kalian bisa lihat video ini kembali, video ayah, video kakek yang buat ini, supaya kalian selalu bisa mawas diri nanti ke depannya, supaya kalian bisa jauh lebih baik lagi di depannya. Dan kalian harus ingat ya nak, cucu-cucuku nanti, semakin tahun itu bukannya semakin mudah kehidupan ini, tapi semakin sulit. Tapi setidaknya dengan adanya video yang sudah kakek atau ayah berikan ini untuk kalian nanti, kalian bisa menjadi atau mengambil bahan pembelajaran agar kalian bisa jauh lebih mawas diri, mewaspadai segala hal-hal di tahun-tahun berikutnya. Saat ayah atau kakekmu ini udah nggak ada lagi, ini bawa anak ugal-ugalan naik motornya. Ingat nasihat ayahmu nak, ingat nasihat kakekmu ini. Kehidupan kalian itu kedepannya akan jauh lebih sulit daripada kehidupan ayah dan kakekmu saat ini. Jadi kalian harus bisa mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan jauh lebih sulit yang akan kalian hadapi nanti. Dan juga kalian harus tahu, setiap kesulitan, setiap permasalahan yang akan kalian hadapi nanti, itu pasti ada jalan keluarnya. Ingat, kembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Setiap permasalahan yang kalian hadapi, setiap permasalahan yang kalian temui, kembalikan lagi kepada Allah. Jangan selain Allah ya. Kalian akan musyrik itu, dan itu adalah musuhnya Allah, itu musuh para makhluk Allah. Itu bukan hanya Allah saja yang mengutuk, tapi para makhluk Allah itu mengutuk. Jadi kembalikan semua permasalahan-permasalahan kalian di masa yang akan datang itu kepada Allah. Kembalikan lagi kepada Allah. Itu pesan ayah, pesan kakekmu. Sejatinya manusia itu lemah. Dan hanya kepada Allah kita bergantung. Jamet bro, sepatu putih, pakaian hitam semua. Ini situasi di zaman kakekmu, di zaman ayahmu ini, di saat umur ayahmu 37 tahun. Inilah situasi kehidupan, situasi kota, situasi jalanan.
Tahun lalu ingat kan sepi jalan kan? Tahun lalu Bunda ingat kan? Sepi jalan kan? Aduh, ada ambulan lagi di belakang.
Macet ternyata pun kayaknya. Tuh lihat tuh. Bisa macet gini loh. Hah? Iya. Masya Allah. Ada apaan ya? Nggak biasanya nih bun macet begini. Macetnya something wrong ini. Orang kali biasa aja nggak begini macetnya bun. Entah ada yang kecelakaan atau apa ya depan. Dia bukannya bingung, dianya bego, nggak bisa ngatur. Iya, harusnya stop. Stop, yang diutamakan jalur ini dulu nih, jalur dua ini. Kalau itu kan jalur sempit, kalau jalur sempit itu ya harus dibagi dulu. Masuk dulu yang masuk, yang keluar biar keluar dulu. Kan kendaraan kalau misalnya
yang masuk tadi itu nggak numpuk, itu nggak bakal macet. Yang bikin macet kendaraan yang kesananya numpuk. Oke, itu tadi ada kemacetan yang ya gue bilang ya dibuat manusia sendiri lah, karena rasa ketidaksabaran, terus merasa punya jalan, akhirnya ya terjadi seperti itu. Sebenarnya nggak macet kalau misalnya pihak pengatur atau ya kayak gini nih ya, bisa ngatur keluar masuk mobil, itu nggak macet sebenarnya. Tapi lantaran karena dipaksain masuk gitu loh, padahal kondisi jalan bahasanya cuma 1,5 mobil doang, penuh ini. Dipaksain masuk 2 mobil. Dan itu para pengendaranya pun nggak mau ngalah, nggak mau saling ngalah. Udah. Dari jalan pelan menengah, minggir apa susahnya sih? Jalan kiri panjang banyak juga kok. Turun. Hah? Iya. Oke geng, kita lanjutin lagi jalannya geng. Kita cari keseruan hari ini ya, di lebaran pertama ini.
Jadi nendang-nendang nih. Iya, gerak-gerak ya. Tuh, gerak nih. Tuh, muter dia. Ih, malah pelan-pelan sih jalannya. Ini lagi mengambil kanan kayaknya gini. Motor lo bacot banget, cok.
Gila, angkot gila. Ngiri Pir, kiri ngambilnya. Ambulan di mana lagi tuh ambulan? Jalannya nggak jelas lah, kanan pak kiri si anjing ini, pelan ke kanan lagi lah.